Good morning, selamat pagi jemaat GBS Kalvari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Ya, sekali lagi Shalom, lambaikan tanganmu. Ada sukacita di tempat ini, ada semangat, ada kasih Tuhan yang boleh nyata di tempat ini, bahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita mau mengucapkan rasa syukur kita, menyatakan kebesaran kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kedahsyatannya yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan namanya pada pagi hari ini, maka kita mau bawa segala puji-pujian yang boleh kita naikkan pada pagi hari ini, untuk boleh berjalan, melangkah dengan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Mari jemaat kita satukan hati di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah putus sedetik pun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kehidupan kami lebih dan lebih lagi untuk menyatakan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kemegahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan hingga hari ini. Pakai hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, tindak tanduk kami, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk puji muliakan nama-Mu pada pagi hari ini, pada dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat kita memuji nama-Nya, karena dengan memuji Dia itu boleh menyenangkan hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pakai hidup kami untuk menyenangkan-Mu senantiasa sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk lebih dalam lagi puji muliakan nama-Mu dengan setiap berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Siapa yang merindu dan mau menyenangkan hati Tuhan sepanjang waktu? Siapa yang percaya bahwa Allah kita termaha besar? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang mau kalau setiap langkah kita berjalan bersama Dia? Puji nama Tuhan. Boleh naikkan tanganmu, kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Kita orang percaya tidak akan takut, tidak akan gentar, karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Kasih tangan yang tinggi lagi. Mungkin saya katakan ya.
siapa aku harus takut? Karena Tuhanlah perisai dan kuatku. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, jemaat kita persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yes, amin Tuhan. Kau Allah yang termaha besar, Kau Allah yang termaha dahsyat Tuhan. Kami sungguh tahu Tuhan, Engkau punya rancangan yang teramat indah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Meski saat ini Tuhan, kami gak ngerti Tuhan, mau Tuhan. Tapi kami sungguh percaya, itu paling baik, itu paling the best buat kehidupan kami Tuhan. Yes, sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kita akan penuh sukacita. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami mengajak jemaat boleh bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kita mau menyatakan kebesaran kasih atas rencana kehidupan kita. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau jalan-jalanmu, rencanamu baik, nyata bagiku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
Dan setiap kami Tuhan boleh tangkap setiap berkat pernyataan kasih-Mu Tuhan, melalui firman yang kami sampaikan oleh hamba-Mu Pastor Nael Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman daripada-Mu hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, thank you. Saudara, sebelum saudara duduk, berikan sambutan yang paling terbaik dengan tepuk tangan kita untuk firman Tuhan yang akan diberitakan pada saat ini. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Injil kekuatan Allah. Amin. Silakan duduk. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saudara sudah mengucapkan selamat kepada saudara seiman yang lain. Kalau belum, ke sebelahnya bilang selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat penting. Ya, dan banyak orang mengira, berpikir ketika Yesus pergi, kita ditinggalkan. Ada meme bilang gini, lagi ngerayain apa? Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo ditinggalin ya. Banyak orang di luar sana yang tidak mengerti, ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan kita. Dan tidak sedikit orang Kristen tidak merasakan kehadiran Yesus. Padahal ketika dia naik ke surga, ada hal penting yang dia katakan. Dia akan memberikan seorang penolong yang akan mendampingi kita selama-lamanya. Ya, kita baca sebagai ayat awal, Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan buat saudara. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita tidak pernah sendiri. You are never alone. You are not alone. Kalau judul lagu You Are Not Alone ya. Ada yang bilang juga You are never alone. You are not alone. Kita nggak sendiri. Amin, saudara. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, ya, itu membuktikan apa sih? Heaven is so real. Surga itu nyata. Surga itu ada. Ya, itu salah satu bukti ketika Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa surga itu nyata. Ya, saudaraku. Dan hari ini tema kita adalah Stairway to Heaven. Tangga ke surga, ya, atau jalan ke surga, tapi lebih tepatnya tangga ke surga. Karena kita harus naik tangga itu untuk sampai ke surga. Ya. Ada judul lagu band legendaris zaman dulu ya, namanya Led Zeppelin. Itu juga bikin lagu namanya Stairway to Heaven. PH-nya, plat hitamnya yang asli, katanya udah harganya udah miliaran. Ya. Tapi ini bukan soal lagu, ya. Ada juga filosofi Stairway to Heaven ini dipakai oleh sebuah gereja, dibangun begitu megahnya, saudaraku. Saya udah pernah difoto di sana, tapi saya nggak tampilin fotonya. Ada sebuah gereja yang bagus sekali karena ada tangga, ya, dan bisa dinaikin. Dan gereja itu menampung ribuan orang. Tapi ini bukan soal gereja, ini soal kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang harus tahu, mereka berhak tahu soal kebenaran bahwa ada stairway to heaven, ada jalan menuju surga. Dan pada hari ini kita akan bahas melalui firman Tuhan dengan detail, ya, agar perjalanan kita itu final destination-nya, tujuan akhirnya surga. Hati-hati saudara ya, jangan sampai perjalanan kita di tengah-tengah nanti ke kiri atau ke kanan, final destination-nya, tujuan akhirnya bukan ke surga. Ya. Yang baru pulang main, terus sebenarnya saya pengen banget kemarin main ya. Final destination-nya ke ujung Menteng. Tapi karena nggak bisa nyampe ke sana misalnya, jadi bukan ke ujung Menteng, itu final destination. Di perjalanan kita bisa ke kiri atau ke kanan. Demikian pula saudara, perjalanan rohani kita, final destination-nya, tujuan akhirnya harus surga, ya, harus heaven, ya. Nah, kita akan baca dalam pembacaan firman Tuhan
Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 nanti seorang yang akan membacakan. Nah, ketika kita membacakan firman, kita mendengarkan firman Tuhan ini, coba saudara responi ya, supaya lebih seru gitu. Jangan cuma diam, mau bilang amin, mau bilang yes gitu ya, supaya lebih semarak ibadah kita pada hari ini ya. Sudah siap? Dan firman Tuhan ini ingat ya, kekuatan Allah ya. Kita akan dengarkan bacaan Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan amin. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yes. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman ini kekuatan Tuhan, saudaraku. Dan Alkitab pada hari ini menjelaskan kepada kita dengan lebih detail stairway to heaven, tangga menuju surga. Ya, stairway to heaven yang pertama adalah ini: jangan gelisah dan percaya kepada Yesus. Tadi ayat pertama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jadi Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, karena Tuhan mengerti kegelisahan yang terjadi. Ini peristiwa ketika Yesus naik ke surga, yang murid-muridnya semua gelisah, pengikutnya pada gelisah. Aduh, ditinggalin Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus setelah melepaskan semua kelelahannya di bumi ini, setelah dia lepas dari penderitaannya, dia menang, bangkit, dan dia naik ke surga. Aduh, aku mau pergi dulu ya ke mansion gua. Udah lama gak kesana, ke surga gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi enggak. Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia akan memberikan seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi artinya dia memberikan seseorang, ya, bukan oknum ya, tapi pribadi yang lain, bukan Tuhan Yesus. Itu roh. Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan katakan jangan gelisah. Dan ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Ya. Dan Tuhan tekankan jangan gelisah. Dan Dia tahu ketika kita gelisah nggak ada damai sejahtera. Ketika murid-muridnya gelisah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saudara gelisah coba. Kadang-kadang kita hampir kebanyakan orang salah ambil keputusan. Kemudian juga salah arah kalau kita gelisah. Entah para ruguh. Ya ini yang dirasakan. Tapi Tuhan katakan jangan gelisah. Agar kita tidak salah arah. Dan Tuhan katakan gini, kegelisahan itu karena Yesus pergi ke surga. Dan pada hari ini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu maha hadir. Apa artinya maha hadir? Dia ada di kehidupan saudara dulu. Dia ada di kehidupan saudara saat ini. Bahkan dia ada di kehidupan saudara yang akan datang. Bukan nanti Yesus ada di sana, tetapi sekarang pun dia ada di sana. Dia maha hadir. He is already in your future. Amin, saudara. Dia ada di kehidupan saudara yang akan datang. Jadi Tuhan katakan jangan gelisah. Ini yang kadang-kadang membuat kita gelisah. Soalnya kadang-kadang kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa. Ada Roh Kudus, ada Roh Penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Bisa katakan amin? Ya. Dia juga akan selalu siap. He is already in your future. Dia akan selalu siap ada di masa depan. Ya, oke. Lebih dalam lagi, Tuhan katakan jangan gelisah. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika dia pergi ke surga? Ketika dia goodbye, setelah
dia bangkit 40 hari, dia ada bersama dengan murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga. Bye, gue gak mau cerita lagi di dunia ini, gue gak akan disesat lagi gitu ya. Dadah, dia naik ke surga, dadah gitu. Enggak, ya, dia katakan, tadi ayat yang kita baca, dia menyediakan tempat buat kita, ya. Tadi ayatnya sudah kita baca dalam Yohanes 14, 2-4 mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia sudah pastikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi artinya ketika setiap orang bertobat semua, seluruh dunia ini yang jumlahnya miliaran orang, ya, itu ada tempat sebetulnya. Jadi surga tuh besar sekali. Kemarin saya cerita sama istri saya, karena ini nggak bisa ditafsirkan ya dengan teologi. Surga tuh gimana ya? Apa kayak bangunan gini, tapi luasnya berhektar-hektar gitu, atau rumah-rumah seperti rumah-rumah mansion, rumah-rumah mewah gitu. Terserah saudara tafsirnya. Tapi yang jelas heaven is so real. Surga itu ada. Dan nggak ada yang bisa tahu sampai sekarang. Mungkin ada yang dikasih penglihatan ya. Surga itu seperti rumah. Satu-satu dikasih. Saya dikasih satu. Saudara dikasih satu. Satu lagi dikasih satu gitu ya. Nggak boleh ada yang punya dua pasti. Pastinya nggak boleh ada yang punya dua ya. Satu-satu ya. Ada yang rumah mewah dan sebagainya. Tapi yang jelas di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini firman Tuhan katakan. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi Tuhan memastikan bahwa kita ada di sana tempatnya. Jadi jangan sampai ketakutan kehabisan nih. Kafling, kan saya pengen dekatan sama keluarga Ciandang ya di sana ya. Kaflingnya udah habis. Aduh di sana dia ada di pojok enggak. Pokoknya di rumah Bapakku banyak tempat ya. Siapa yang pengen ke surga angkat tangannya? Nanti Tuhan catat ya. Siapa yang pengen cepet-cepet? Nggak ada ya. Cepet-cepet meninggal. Ya. Sekali lagi Tuhan catat. Siapa yang pengen ke surga angkat tangannya? Oke, Tuhan catat ya. Kemudian ayat selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya ke surga, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Dia akan membawa kita, saudaraku, ke tempat. Dan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia maha hadir. Ya, katanya surga besar sekali, gimana tuh? Dia maha hadir. Dia ada di keluarga saya nanti, di rumah saya, ada di rumah saudara. Dia maha hadir. Ya. Jadi surga itu begitu indah sekali ya. Saudara pernah lihat rumah-rumah mewah? Kayaknya pengen ya surga lebih luar biasa lagi. Yang jelas tempatnya lebih luar biasa lagi. Di sana nggak ada duka, tapi kita selalu memuji dan menyembah Tuhan dan kita selalu merasakan sukacita. Ya. Dan Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan yang jelas nih, Tuhan tahu jalan ke surga. Amin. Kok kayak nggak pasti gitu? Tuhan Yesus tahu jalan ke surga. Amin. Amin. Ya. Tuhan katakan gini, hanya melalui aku Anda bisa sampai ke Bapa. Ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayat 6. Tadi udah baca juga. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan tegaskan, akulah huruf A ini huruf besar. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa Inggrisnya, no one comes to the Father except through me. Kecuali melalui aku. Dalam bahasa Sundanya lebih keren. Teu aya deui jalan. Kurang lebih gitu ya. Teu bisa kudu sanes, kudu sareng Gusti Yesus. Ya, yang di rumah, yang nonton, yang ngerti bahasa Sunda mungkin kasar ya, tetapi lebih klop gitu. Nggak bisa yang lain. Ya, teu bisa kudu sejen, kudu sanes. Harus melalui Yesus sampai ke surga. Ya, jadi kita harus percaya Yesus untuk sampai ke surga.
saudara jangan gelisah. Sekali lagi, Stairway to Heaven yang pertama itu adalah kita jangan gelisah dan percaya kepada Yesus. Kenapa kita jangan gelisah? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita gelisah karena, kayaknya sendiri ya hadapin ini. Enggak, dia ada di masa lalu, dia ada di masa saat ini kita hidup, dia ada bersama dengan kita. Ada roh penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan di kehidupan yang akan datang. Di masa depan kita, He is already in your future. Amin. Dan percaya kepada Yesus. Dan saya yakin ketika saudara tidak gelisah, percaya kepada Yesus, maka saudara akan melihat surga dan masuk ke dalamnya. Amin. Oke. Katakan jangan gelisah dan percaya pada Yesus. Itu tangga yang pertama. Tangga yang kedua, Stairway to Heaven yang kedua adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ini kata firman Tuhan ya. Baca dalam Matius 18. Tolong dibacakan lagi. Ayat 3 dan 4. Ya, kita dengar. Respon lagi ya. Respon lagi. Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu berkata aku kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Tuhan cepat. Jadi seperti anak kecil. Bertobat dan jadi seperti anak kecil. Jadi bertobatlah. Repent. Dan ini diserukan dari ketika Tuhan Yesus ada sampai datang kali yang kedua. Seruan tentang repent, bertobat, ini akan terus diserukan. Termasuk oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Percaya kepada Yesus, mohon ampun dosa, itu bertobat. Ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Percaya kepada Tuhan Yesus, minta ampun dosa, dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Tapi kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari kita masih bisa berbuat dosa. Ada paham yang bilang, wah kita udah diampuni dosanya. Betul. Tetapi saudaraku perhatikan baik-baik. Kita masih bisa berbuat dosa. Kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Kriteria tentang dosa sudah tahu. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan apa? Jikalau kamu tahu melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Saudara silakan terjemahkan sendiri. Nggak usah tanya sama hamba Tuhan. Itu dosa nggak ya? Itu baik ya? Kalau baik kamu nggak melakukannya, berdosa. Oh, saudara nggak usah tanya. Itu kira-kira kalau ngelakuin ini dosa nggak? Saudara nggak usah tanya sama hamba Tuhan. Baca firman Tuhan. Jikalau kamu tahu melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari ini, mau yang disengaja atau yang tidak sengaja. Kadang misalnya sekali waktu saya nyentak orang. Kadang-kadang orang bisa sakit hati. Nyentak. Ya, apa? Judes lah. Bisa jadi dosa nggak? Bisa jadi dosa. Oleh sebab itu kita mesti minta ampun setiap hari. Oh, kok minta ampun setiap hari? Bukan kita udah minta ampun dosa. Bukan Tuhan sudah menebus dosa kita. Enggak. Saudara, ingat doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan di dalamnya apa? Dibilang, ampunilah dosa kami. Ya. Ketika saudara minta ampun dosa, Tuhan akan ampuni dosa saudara. Dan jangan berbuat dosa. Tetapi kalau saudara melakukan lagi, saudara minta ampun dosa lagi. Tapi bukan jadi kebiasaan ya. Tetapi setiap kali saudara berdoa, every single day, setiap hari, setiap malam, saudara. Sebelum saudara tidur, Tuhan ampuni dosa saya. Mungkin tadi kata-kata saya menyakiti orang yang nggak sengaja ya. Atau misalnya nyinggung orang, nggak ramah. Itu tadi sebenarnya saya bisa nolong orang itu, tapi saya nggak bisa, nggak melakukannya. Itu kan berdosa, Tuhan ampuni. Ya. Jadi dosa kita akan.
tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ya, tetapi kita harus mengaku, minta ampun sama Tuhan Yesus. Itu namanya bertobat. Yang kedua tadi, menjadi seperti anak kecil. Apa sih maksudnya? Ya, ketika murid-muridnya kumpul, beberapa orang di situ, guru katanya, gimana kita supaya menjadi masuk surga dan menjadi terbesar di dalam kerajaan surga? Terus Tuhan mengangkat seorang anak kecil, bukan mengangkat, dia mengambil. Tapi saya tafsirkan itu sepertinya mengangkat, karena dia anak kecil dan menaruh di tengah-tengah mereka. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baca ayatnya, ya. Ya, ayatnya tadi udah baca ya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya gimana sih? Apa kita mesti jadi imut-imut lagi, jadi anak kecil, gitu, cara ngomongnya, gitu? Enggak. Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan? Sifat. Ya. Saudara tahu kesamaan sifat anak-anak seluruh dunia? Maksudnya di balita ya, bukan di atas 5 tahun. Ya. Dan saya yakin ketika Tuhan Yesus mengambil anak itu dan menaruh di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah murid-muridnya, anak itu kecil. Ya. Biasanya anak yang masih kecil ini punya sifat yang sama, baik itu anak orang kaya, orang miskin, ya, atau status sosialnya seperti apa, semuanya sama, punya sifat nurut. Betul nggak? Kalau anak kecil coba, ketika misalnya dia lagi main sesuatu, di situ ada tiba-tiba ada stiker ya, ada colokan listrik. Mau deket, jangan, nanti kamu stop, sini saya. Anak itu nurut ya? Nurut. Mengambil makanannya kotor. Jangan, itu kotor. Nurut ya? Nurut. Biasanya seperti itu, ya. Tapi kalau yang udah agak dewasa, nanya, emang kenapa? Kita mesti jelasin. Kalau kamu ke situ ada setrum, tangan kamu basah, kamu ke setrum. Jelasin. Kalau ada yang lebih dewasa lagi, bilangnya gini, kayaknya nggak apa-apa ya, saya pegang aja nggak apa-apa gitu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang ini harus menjadi seperti anak kecil. Karena anak kecil ini nurut tanpa harus ada penjelasan, ya. Dan Tuhan ingin kita semua taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang firman-Nya katakan, kita harus lakukan. Apapun yang firman Tuhan inginkan, kita harus kerjakan, saudaraku. Itu namanya menjadi seperti anak kecil. Kalau kata Tuhan, Tuhan mencontohkan ya soal ketaatan ini dalam Filipi 2 ayat 8, saya bacakan dulu saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Dia taat. Apa jadinya kalau Tuhan nggak taat? Udah disesah, udah diledekin, udah dibully. Ya kan Tuhan Yesus kayak ngalamin itu semua kan. Terus sudah gitu dia udah ini untuk menebus dosa kamu. Kalau Tuhan nggak tahannya itu dia tinggal jentikin tangan itu, hancur semua manusia. Kalau dia nggak taat, nggak akan terjadi keselamatan. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga harus belajar taat. Kalau Tuhan bilang kamu harus mengasihi semua orang, mengasihi teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus mengasihi semua. Ada ayatnya? Ada ayatnya. Itu salah satu contoh yang firman Tuhan yang Tuhan inginkan. Ya, saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, firman Tuhan katakan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Kalau saudara sendiri tidak dikasihi, bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Jadi kalau perintah Tuhan, kasihi semua orang, kita harus mengasihi. Meskipun, nyebelin ya, ngeselin ya, tapi kita harus mengasihi. Amin. Itu jalan Yesus. Ya, kalau kata Tuhan harus beribadah. Ya firman Tuhan dalam
Ibrani 10:25 mengatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, ada orang yang membiasakan diri untuk tidak beribadah, apalagi di zaman sekarang gampang sekali. Bos, sorry ya, lagi nggak enak badan, nggak ke gereja dulu. Bos, sorry ya, lagi datang apa ya? Karena itu bapak-bapak, oh datang kamu maksudnya, oh gitu. Datang malesnya, pakai maaf, sorry nggak ke gereja dulu. Padahal Tuhan katakan harus beribadah. Sorry lagi sibuk, lagi sakit. Sekarang paling gampang orang nggak ke gereja kalau lagi sakit. Sorry ya, ini nggak enak badan. Oh ya kita juga harus sudah, jangan ke gereja dulu, nanti lu jadi menularkan. Sekarang dibuat sedemikian rupa sehingga orang ketakutan dan akhirnya tidak melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita beribadah disertai dengan rasa cukup, itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, itu ibadah itu mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Firman Tuhan, kalau usah kita tafsirkan, dia bilang seperti itu. Baca ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ayat lain mengatakan ibadah berguna dalam segala hal. Jadi nggak ada alasan. Sorry ya nggak ke gereja dulu. Kenapa? Tapi nggak enak badan. Ibadah berguna dalam segala hal. Datang ibadah, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita ibadah. Ya, itu kalau kata Tuhan sudah ibadah. Jadi apa yang firman Tuhan katakan menurut saja, seperti anak kecil tadi, nurut. Apa yang Tuhan katakan, belajar taat. Ya. Jadi poin yang kedua, stairway to heaven yang kedua adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya bertobat, tidak melakukan dosa lagi, minta ampun dosa, dan menjadi seperti anak kecil itu nurut kepada firman Tuhan. Siapa yang mau nurut angkat tangannya? Ya, ya. Yang ketiga yang terakhir adalah stairway to heaven yang ketiga adalah stairway to heaven. Melakukan kehendak Tuhan. Kita baca ya ayatnya. Minta tolong dibacakan lagi. Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23. Dan ini perkataan Tuhan yang gak perlu ditafsirkan. Apa kata firman Tuhan? Ya, baca. Matius 7 ayat 21 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Terus akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan soal, wah, pendeta Nathan kalau doain sembuh. Bukan soal itu. Kalau saudara doain orang sembuh, bukan soal itu, saudara. Di sini katakan yang mengadakan mujizat demi namamu, mengusir setan, setannya pergi gitu. Bukan soal itu. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, harus apa tadi? Melakukan kehendak Tuhan. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Apa sudah harus jadi berhasil, sukses? Betul, itu adalah salah satu goodness-nya Tuhan, kebajikan Tuhan. Salah satu kemurahan. Kemurahan itu bahasa Inggris. Generous. Generousnya Tuhan. Kalau saudara berhasil
Kalau saudara menjadi orang-orang yang sukses, itu karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu rencananya. Tetapi kehendak Tuhan yang paling hakiki bukan itu, saudara. Kehendak Tuhan yang paling hakiki tahu nggak? Mahasiswa semester 8. Kehendak Tuhan yang paling hakiki apa? Lihat jadi supaya saudara ingat baik-baik ya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ini kehendak Tuhan yang paling hakiki ya. Kalau tadi saudara berhasil, kalau tadi saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu rencana Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan yang paling hakiki adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita baca. Sekali lagi tolong bacakan ayat tersebut. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki Perhatikan baik-baik. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Katakan amin. Artinya saudara mengerti ya, bahwa kehendak Tuhan itu adalah saudara harus memberitakan tentang kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi artinya kehendak Tuhan yang paling hakiki adalah kita harus belajar untuk saat ini, untuk mulai memberitakan firman Tuhan. Bukan di mimbar ini ya saudaraku. Ketika saudara nanti keluar di tengah keluarga saudara, di tengah teman-teman saudara, di tengah-tengah teman-teman bisnismu, di tengah pekerjaanmu, saudara harus memberitakan firman Tuhan agar semua orang diselamatkan. Soal percayanya nanti terserah. Yang penting saudara bisa beritakan itu. Saudara. Ya. Saya sekali lagi katakan, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, gak usah ngomong, dia ngeliat gue berubah juga, udah kesaksian. Itu orang yang malas loh. Ya. Jarang ada orang yang bertobat gara-gara melihat dia berubah. Tiba-tiba gitu misalnya seseorang dia berubah dari jahat jadi baik. Hebat ya. Cuma paling orang bilang gitu. Tapi kalau ada orang yang ngasih tahu nggak dia bertobat? Dia berubah kenapa? Karena dijamah oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang memberitakan saudaraku. Jadi kadang-kadang kan orang ini, nggak usah bersaksi deh. Evangelism gitu. Yang penting orang lihat perubahan kita. Sering kan bilang gitu, itu orang yang malas saudaraku. Orang yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan beritakanlah, pergi beritakanlah. Orang kalau melihat kita berubah, orang itu harus tahu kenapa kita berubah. Ya, saya berubah. Misal ya, ini enggak ya, ini jas saya baru, harganya juta. Ini jas mahal. Sepatu saya sepatu berbrand mahal. Oh, berubah. Orang hebat nih. Orang ini berubah pasti karena kaya. Kalau orang itu nggak tahu, dia pasti punya persepsi sendiri. Tetapi kalau orang dia berubah bukan karena penampilannya, tapi dia berubah benar-benar sifatnya dulu tuh dia jahat banget. Dia tuh kurang ajar ya. Dia tuh nggak menghormati orang ya. Tapi sekarang kok dia berubah ya? Orang bilang dia sekarang udah percaya Yesus. Dia sudah dijamah oleh Tuhan, makanya dia berubah. Orang bisa percaya. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan, mulai memberitakan firman Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Dan kita harus memberitakan itu. Jangan jauh-jauh ke luar sana atau ke seluruh dunia, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin keluarga kita ada yang belum diselamatkan. Dan Tuhan katakan apa? Aku ingin semua orang diselamatkan, termasuk keluarga kita, termasuk sahabat kita. Keluarga kita itu yang lebih penting. Ya. Jadi jangan saudara sok-sok nginjilin ke yang lain, keluarga sendiri ada yang ketinggalan. Selamatkan. Beritakan firman Tuhan. Itu harus diberitakan, nggak bisa nggak ngomong. Karena semua ayat mengatakan pergi, beritakan. Semuanya. Ya, termasuk di Yesaya 60.
Itu tentang kesaktian ada dua macam. Orang-orang datang berhimpun kepadamu melihat terang. Tapi ketika mereka berhimpun datang kepada kita, kita harus memberitakan tentang terang tersebut. Gak bisa diem, gak bisa bertobat orang. Ya, oke? Jadi mulai sekarang kita harus pergi untuk memberitakan. Banyak di luar sana yang harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan saudara. Ya, ajak datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi yang ketiga, yang terakhir, melakukan kehendak Tuhan agar kita bisa melihat dan masuk ke surga. Ya, dan saya yakin ketiga tangga ini, stairway to heaven, ketika kita melakukannya, ya, dan kita harus lalui, maka kita akan melihat surga. Yang pertama tadi apa? Jangan gelisah dan percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan gelisah. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita selama-lamanya. Dia ada di masa lalu kita, di masa saat ini kita hidup, dan Dia akan datang. Dia ada bersama dengan kita. He is already for your future. Dia akan selalu ada buat saudara. Ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, He is the only one. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat, mengaku dosa setiap hari, every single day. Saya pun masih melakukan itu semua. Tadi mungkin saya di telepon atau di WA saya nggak sopan, atau tadi saya melakukan sesuatu yang nggak bagus. Pasti ini dosa. Ya, minta ampun dosa tiap hari. Itu nggak salah, karena doa Bapa kami mengajarkan seperti itu. Ampunilah dosa kamu. Ya, dan kemudian menjadi seperti anak kecil artinya nurut. Ya, nggak boleh pakai tetapi. Kalau anak kecil kan gitu, nurut. Tapi kalau begitu udah lebih dewasa lagi, kenapa nggak boleh sih, Pi? Ya kan? Kalau lebih dewasa lagi, apa kali? Makanya Tuhan Yesus pakai contoh anak kecil, karena anak kecil ini nurut. Kita juga harus seperti itu. Apa yang firman Tuhan katakan kita nurut. Dan yang ketiga adalah melakukan kehendak Bapa. Semua orang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Dan saya yakin ketika kita melakukan semua ini, kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. See you in heaven. Amin, saudaraku. Ini menjadi kerinduan buat kita semua. Yerusalem, kota mulia. Siapa yang rindu ke surga? Angkat tangannya. Amin. Nyanyikan sambil mengangkat tangan. Kita semua akan bertemu dengan kerajaan surga. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, stairway to heaven, tangga menuju surga yang harus dilalui. Jangan gelisah, karena Dia akan menyertaimu dari dulu sampai selama-lamanya. Percaya kepada Yesus, karena Dia adalah satu-satunya jalan. Bertobat dan jadi seperti anak kecil, taat melakukan firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan firmankan, apa yang tadi yang Tuhan bilang, kita nurut sama Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Maka saya pastikan kita semua akan
akan bertemu dalam kerajaan surga. See you in heaven. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh kerinduan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kotamu indah, Hatiku rindu bersama. hatiku rindu bersama. Oh Yerusalem. Yerusalem, Kota mulia. kotamu Ya, amin. Yang rindu Tuhan, mari nyanyi sambil mendengarkan surah. Katakan hatiku rindu bersama Tuhan. Amin. Lama lagi Tuhan. Pastikan posisi saudara akan masuk surga. Lakukan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Percaya kepada Yesus yang satu-satunya jalan. Amin. Bawa saya masuk sana Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Suatu saat kelak kami boleh bersama-sama dengan Engkau di surga. Biar dalam perjalanan kehidupan kami tetap di jalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kalau di dalam dunia ini begitu banyak mungkin kekhawatiran, kegelisahan, tetapi firman Tuhan menguatkan kami pada pagi hari ini agar kami tidak gelisah hati kami, tetapi biarlah kami boleh terus melakukan kehendak Bapa di surga, terus hidup di dalam pertobatan Tuhan Yesus. Walaupun kami sebagai manusia mungkin banyak kelemahan, tetapi biarlah Tuhan, kami harus ingat di mana final destination kami, Tuhan Yesus, sehingga kami tidak berbalik arah atau salah arah, tetapi biarlah Tuhan Yesus kami tetap berada di jalur kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus yang membantu kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu merupakan satu janji dari Engkau, dan janji itu pasti digenapi, bahwa tersedia begitu banyak tempat tinggal di surga nanti, Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi harapan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa mendapatkan perkenanan-Mu selalu dalam hidup ini, Tuhan Yesus. Tuhan yang akan membimbing kami Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Dan kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi biarlah kami ikut untuk menggenapi rencana-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh juga terus Tuhan pakai untuk mewartakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih-Mu. Sehingga dari mulut ini Tuhan Yesus dan perbuatan kami, Tuhan Yesus, kami boleh memperkatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kami dan harapan kami semua, Tuhan Yesus, bisa membawa banyak orang Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus, dan terutama untuk keluarga kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sebelum doa berkat saya terkira untuk mendoakan yang sakit. Ya, di antara ada saudara sebabnya ada yang sakit, pegang bagian yang sakit dan percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan.
Kau yang di rumah di sana yang nonton sedang melihat live streaming ataupun siaran tunda nanti, percaya sakit apapun juga Tuhan Yesus pasti sembuhkan, dan karena Dia adalah dokter di atas segala dokter. Ketika Dia mati, Dia mencurahkan darahnya, itu yang membebaskan kita dari sakit penyakit. Sekarang kita berdoa dengan iman. Segala sakit penyakit yang diderita umatmu pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, disembuhkan oleh kuasa Tuhan, oleh darah Yesus. Dan kami percaya, kami mendapatkan kesembuhan yang total, kami mendapatkan kesembuhan yang sempurna oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa dan kami percaya sakit penyakit sudah tidak ada lagi dalam tubuh kami. Tuhan sudah gantikan dengan yang baru. Tuhan sudah berikan kepada kami kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari angkat kedua tangan saudara, kita akan siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Jesus bless you. Yes, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan korban persembahan di tempat ini, dan setiap kita sungguh percaya bahwa Tuhan selalu siap. God is always be ready with us now and in our future, dalam masa depan kita. Karena Dia adalah satu-satunya sahabat kita